Memasuki musim keduanya di F1, Mick Schumacher diharapkan bisa tampil lebih baik dari tahun debutnya, mengingat beban nama yang serta hype yang ia bawa ketika berhasil mengikuti jejak ayahnya balapan di F1. Tapi alih-alih semakin membaik, performa Mick justru bisa dibilang stagnan, belum menunjukkan perkembangan bersama tim Haas. Padahal, ia mempunyai cukup banyak privilege. Salah satunya adalah mendapat fasilitas sebagai pembalap akademi Ferrari dan mendapat bantuan dari senior-senior tim yang pernah bekerja bersama ayahnya dulu. Namun semua itu sepertinya belum bisa membuat Mick mengeluarkan performa terbaiknya seperti yang kita harapkan. Apa masalah yang dialami Mick Schumacher dan bagaimana masa depannya di F1? Haas merekrut Mick Schumacher untuk musim 2021 dengan status juara umum Formula 2 di tahun sebelumnya. Performa mobil yang buruk karena sama sekali tidak dikembangkan dan tidak adanya sosok pemimpin di tim membuat Mick seperti melangkah sendiri pada musim debutnya di F1. Tahun ini, dengan regulasi baru, Haas berhasil berkembang pesat dan mampu tampil kompetitif di papan tengah. Itu ditambah dengan kehadiran pembalap berpengalaman seperti Kevin Magnussen, seharusnya bisa mengangkat performa Mick di sirkuit. Tapi selama 7 balapan berjalan, Mick masih belum bisa menunjukkan tajinya bersama Haas dan sampai saat ini ia belum meraih poin di F1. Musim lalu, hal itu bisa dimaklumi mengingat performa mobilnya yang amburadul dan masih masa adaptasi. Tapi di musim keduanya serta performa timnya yang sudah kompetitif, ia belum bisa meraih hasil yang ditargetkan oleh tim. Itu artinya ada yang salah dengan Mick itu sendiri. Ketika Magnussen mampu memberikan hasil impresif dengan raihan poin yang sangat berarti bagi Haas, Mick justru masih belum bisa mengeluarkan potensi terbaik dari mobilnya. Sebenarnya, pembalap Jerman ini sudah mampu beberapa kali menunjukkan peningkatan, seperti ia sudah bisa konsisten tampil minimal di sesi Q2 ketika kualifikasi, start di P10 pada race di Imola, dan GP Spanyol adalah pertama kalinya ia lolos sampai Q3. Sayangnya, Mick beberapa kali alami nasib sial ketika mendapat momentum bagus untuk meraih poin. Seperti di Imola, ia alami senggolan saat start balapan, dan yang paling ia sesali mungkin insiden di GP Miami saat Mick menabrak mobil mentor dekatnya di F1, yaitu Sebastian Vettel. Namun jika kita lihat secara keseluruhan, performa Mick memang belum memenuhi ekspektasi dan masih belum menyamai kecepatan yang ditampilkan oleh Kevin Magnussen. Apa masalah yang dialami Mick musim ini? Sebenarnya kami pun belum begitu mengetahui tentang apa masalah yang ia alami dengan mobil VF22. Tapi jika kami melihat dari bagaimana cara Mick mengemudikan mobilnya di sirkuit, kemungkinan ini lebih mengarah ke kurangnya kepercayaan diri si pembalap ketika melibas tikungan di trek. Berbanding terbalik dengan Kevin Magnussen yang walaupun ia sempat lakoni jeda semusim di F1, tapi ia dengan begitu mudahnya adaptasi dan membawa mobil VF22 dengan kencang di sirkuit. Kehadiran Magnussen seharusnya bisa membantu Mick dalam hal performanya secara overall, dan itu mulai terlihat sedikit demi sedikit pada balapan di Miami serta Spanyol. Untuk sekarang, yang terpenting bagi Mick adalah ia harus mengurangi kesalahan-kesalahan sendiri dan belajar menangani situasi di bawah tekanan. Mick sering kali membuat kesalahan ketika ia mencoba untuk tancap gas untuk nge-push mobilnya di sirkuit, seperti yang terjadi di Jeddah dan Monaco, serta beberapa insiden musim lalu yang juga menggambarkan kelemahan Mick ketika ada di bawah tekanan. Mungkin hal itu juga ada hubungannya dengan bagaimana tim menyiapkan mobil bagi dirinya atau cara Mick men-setting mobil. Tapi jika kita lihat performa Magnussen, maka rasanya sulit untuk menyalahkan Haas. Bos tim, Gunther Steiner, berpendapat jika salah satu masalah terbesarnya saat ini adalah Mick belum bisa mendapatkan akhir pekan yang sempurna dan dengan kompetisi yang ketat di papan tengah, itu membuat Mick belum bisa meraih poin. Ia percaya kalau semua tekanan di pundak pembalap putra legenda itu bisa terlepas jika ia sudah bisa meraih poin pertamanya nanti, yang akan memberi motivasi lebih kepadanya. Target utama Mick Schumacher saat ini sebenarnya ada dua. Pertama, yaitu segera mendapat poin secepat mungkin, karena seperti yang dikatakan Steiner, jika itu akan melepaskan semua bebannya dan akan meng-unlock performa terbaiknya yang selama ini tersembunyi. Target kedua adalah menyamai performa dari Kevin Magnussen. Sebagai rekan setim, sudah kewajiban bagi Mick untuk mengalahkan koleganya tersebut. Ini tantangan yang besar, karena duel dengan Magnussen akan membuktikan seberapa bagus seorang putra dari legenda juara dunia 7 kali dan pembalap Akademi Ferrari. Selain itu, masa depannya di Haas atau bahkan di F1 juga akan dipertaruhkan dari bagaimana performanya musim ini. Bagi tim Haas, saat ini sosok Kevin Magnussen lebih bersinar daripada Mick Schumacher. Mick seperti yang kita tahu sudah 2 kali membuat Haas rugi besar musim ini.
Dari dua insiden yang dia alami di Jeddah dan Monaco, di mana mobilnya rusak parah, Haas total harus mengeluarkan uang sekitar 28 miliar rupiah untuk perbaikan. Itu adalah jumlah duit yang sangat banyak dan tentu akan lebih baik jika digunakan untuk pengembangan mobil. Apalagi mengingat budget cap yang sangat mencekik akibat inflasi dunia yang meningkat. Gunther Steiner akhirnya mengeluarkan peringatan pertamanya bagi Mick setelah insiden di Monaco. Ia jelas tidak senang dengan dampak yang ditimbulkan dan akan melihat bagaimana langkah ke depannya setelah insiden. Satu hal yang mungkin terjadi adalah Mick akan jarang atau bahkan tidak akan diberi upgrade baru di mobilnya. Dengan jatah budget cap yang semakin mepet, tentu Haas harus memutar otak soal pengembangan mobil. Cara terbaik adalah dengan memberikan prioritas update kepada mobil Magnussen yang lebih menjanjikan secara performa. Hal itu pastinya akan membuat performa Mick semakin kesulitan dengan tidak adanya update di mobilnya. Dan pertanyaan yang paling sering kalian tanyakan akhir-akhir ini adalah, apakah masa depan Mick di Haas terancam dengan buruknya performa sang pembalap? Kontraknya di Haas akan berakhir akhir musim 2022 dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak. Sebenarnya peluang Mick di Haas adalah ia kemungkinan akan stay di tim karena tidak ada opsi yang lebih baik dari dirinya di luar sana saat ini. Ia sudah ada di Haas selama 2 musim dan tentu paham betul dengan suasana kerja di situ. Haas juga dikenal tidak terlalu sering gonta-ganti pembalap dan lebih mengutamakan mereka yang punya pengalaman bersama internal tim. Tapi, ia bisa juga ditendang jika tiba-tiba Haas berubah pikiran dan sedang membutuhkan uang. Meskipun situasi mereka saat ini sangat stabil, tapi dengan adanya Magnussen sebagai pembalap utama dan performanya bisa diandalkan, maka Haas bisa saja tergiur dengan pay driver. Namun sekali lagi, tidak ada pembalap yang menjanjikan di luar sana dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Dan mungkin Haas sedikit trauma memiliki pembalap seperti Nikita Mazepin di timnya. Yang jauh lebih terancam adalah masa depan Mick Schumacher di Ferrari. Dengan performa yang ia tunjukkan saat ini, kecil kemungkinan ia bisa naik ke tim yang lebih bagus. Jangankan ke tim utama Ferrari, naik ke Alfa Romeo saja, kami pikir itu akan sangat sulit. Selain karena performanya angin-anginan, Alfa Romeo juga punya prospek sendiri bersama Theo Pourchaire. Jadi yang harus dilakukan oleh Mick saat ini adalah ia harus segera menaikkan level performanya di F1 tanpa membuat kesalahan-kesalahan sendiri. Dengan itu, ia bisa segera meraih poin perdananya yang akan melepaskan semua beban di pundaknya sebagai anak dari legenda besar. Meskipun tantangan yang akan ia hadapi ke depannya lebih besar, yaitu membuktikan diri sebagus apa seorang Mick Schumacher di F1.